pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah pujian bagi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat pula bagi saudara-saudara sekalian. Salam saudara pemirsa, selamat jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saya ingin menolong kita semua bahwa engkau, para pemirsa sekalian, jemaat sekalian, dipanggil oleh Tuhan untuk membangkitkan semangat hidup orang, bukan untuk menjatuhkan semangat hidup orang. Dengar baik apa yang saya katakan. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan hari ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sebentar kami dengar. Tuhan, tolong supaya kami hidup berkemenangan setiap hari, sehingga kami dapat menjadi alat pembangkit semangat hidup orang lain, karena Yesus yang sudah bangkit dan hidup dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan yang luar biasa hari ini dari dua ayat firman Tuhan, yaitu Perjanjian Lama 1 Samuel 17 ayat 11 dan ayat 52. 1 Samuel pasal 17 ayat 11 dan 52. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Ayat 52, maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda. Mereka bersorak-sorak lalu mengejar orang-orang Filistin sampai dekat Gad dan sampai pintu gerbang Ekron. Dan orang-orang yang terbunuh dari orang Filistin bergelimpangan di jalan ke Saaraim sampai Gad sampai Ekron. Amin. Saudara pemirsa sekalian, jemaat sekalian, hati-hati dengan apa yang namanya gosip atau berita hoax sekarang ini. Kita bersyukur untuk media sosial, untuk gadget yang begitu canggih sekarang.
Tapi tolong ingat baik-baik saudara sekalian, perhatikan baik-baik apa saya katakan, hati-hati dengan gosip. Coba saudara lihat ayat 11 tadi. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Mengapa mereka takut? Mereka lihat ada seorang prajurit di seberang sana yang tingginya 3 meter. Sudah perhatikan baik apa saya katakan? 3 meter dengan senjata lengkap, dengan helm atau ketopongnya, dengan baju sirahnya, dengan bahkan dia tidak bisa pegang sendiri itu apa namanya perisainya, dipegang oleh pembantunya, saudara-saudara sekalian, ajudannya. Dia dianggap seorang jenderal. Luar biasa. Katanya tombaknya sebesar pesa tukang tenun. Artinya kalau dia menombak umat Tuhan itu langsung putus, bukan lagi tembus, bukan lagi luka, putus badannya itu, saudara sekalian. Itulah yang mereka lihat. Wah, memang dahsyat men orang itu. Dan apa kata Saul tentang dia? Coba saudara perhatikan. Dari mana Saul tahu? Dari gosip. Perhatikan. Kata firman Tuhan ayat yang ke 33. Ayat 33 pasal 17 tadi. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Dari mana Saul tahu? Dari gosip yang dihembuskan oleh lawannya. Oleh sebab itu kita berhati-hati. Hari ini saya ingin mengatakan kepada saudara sekalian, tidak sedikit rumah tangga yang hancur karena apa? Karena gosip, karena berita hoax. Katanya begini, katanya begini. Kasihan kakak itu, abang itu begini, begini, begini. Padahal dia dengar orang lain. Katanya, akhirnya rumah tanggamu hancur. Perhatikan baik hal ini. Ya. Dan jangan pernah termakan gosip dan berita hoax, saudara sekalian. Itu yang menyebabkan kehancuran umat Tuhan, mulai dari rajanya, panglima perangnya, sampai tukang pikul barang, tukang masak. Pada waktu itu memang ada tukang masak yang ikut dalam pasukan. Dari mana mereka makan kalau tidak tukang masak? Jadi dari atas sampai ke paling bawah ketakutan karena apa? Melihat postur dari Goliat itu. Hari ini pesan saya ialah apa? Saya ingin menolong kita sedikit dengan firman Tuhan yang menjadi kekuatan juga bagi saya. Firman Tuhan katakan dalam Yesaya pasal 41 ayat 10. Dengarkan baik ayat firman Tuhan ini. Yesaya pasal 41 ayat 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Siapa tangan kanan Yesus? Tangan kanan Allah Bapa di surga, dialah Yesus. Yesus bukan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dia mengatakan, Yesus mengatakan dalam Injil Matius pasal 28 ayat 18, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Bersama dengan dia kita sanggup melawan berita gosip, berita hoax, ya, berita yang melemahkan iman kita. Kita dapat lawan dalam nama Yesus. Itu perhatikan baik-baik. Yang kedua, sudah perhatikan baik-baik ini firman Tuhan. Saya sangat suka ini. Sesudah Daud menang, kata firman Tuhan,
49. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnya sebuah batu dari dalamnya, diumbarnya makenalah dahi orang Filistin sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumuslah ia dengan muka ke tanah. Dia kalah. Apa katanya firman Tuhan ayat 52? Maka bangkitlah orang Israel dan Yehuda yang tadinya ketakutan. Itulah pesan saya untuk kita hari ini. Saudara harus hidup berkemenangan. Untuk apa? Membangkitkan semangat hidup. Membangkitkan semangat hidup untuk berusaha, berbisnis. Membangkitkan semangat hidup untuk utuh rumah tangganya, tidak termakan gosip. Dan membangkitkan semangat hidup untuk bergereja, untuk membangun jemaat. Mari kita sungguh-sungguh hari ini sampai kepada titik di mana kita menjadi orang yang berkemenangan dalam hidup kita, mampu mengalahkan musuh dan lawan, dan mengalahkan saingan kita dalam nama Yesus. Dan kemudian kita membangkitkan semangat orang lain. Mulailah rumah tanggamu sendiri, membangkitkan semangat hidup istrimu, suamimu, anak-anakmu. Kemudian baru membangkitkan seluruh warga jemaat di mana engkau bergereja. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk firman Tuhan ini. Tolong kami hidup berkemenangan seperti kata firman Tuhan dalam Yesaya pasal 41 ayat 10 tadi. Dan melaluinya kami dapat membangkitkan semangat hidup, semangat berusaha, semangat bekerja, semangat sembuh pada semua jemaat yang di mana kami bergereja. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.